Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke materi berikutnya, materi mengenai prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes ini menyatakan bahwa gaya angkat, gaya angkat atau gaya apung yang dialami oleh suatu benda itu nilainya adalah massa jenis fluida tersebut yang dipindahkan, ya, yang berpindah karena tenggelamnya benda tersebut dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan volume fluida yang dipindahkan. Jadi sebagai contoh, ini ada satu kolam berisi air atau wadah berisi air, lalu dalamnya ada suatu bola yang tenggelam. Maka si bola ini ya, akan mengalami gaya apung senilai apa? Senilai dengan massa jenis misalkan ini air. Senilai massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan volume air yang dipindahkan. Nah, dalam hal ini ketika dia sudah tenggelam sempurna, maka volume yang dipindahkan adalah senilai dengan volume benda tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan bendanya masih terapung? Ya, misalkan ada kolam, lalu bendanya hanya segini misalkan. Nah, maka benda ini memiliki gaya angkatnya, F apungnya, adalah massa jenis airnya, percepatan gravitasi, dikali volume air yang dipindahkan. Nah, yang dipindahkan. Yakni ini nih. Ya. Hanya kurang lebih ininya saja. Nah, volume itu. Volume air yang dipindahkan. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini mungkin pembahasan mengenai penurunannya, ya bisa dibaca. Namun kita langsung aja ambil kesimpulan bahwa gaya apung atau F buoyancy. Gaya apung itu raw fluida, ya tempat dia tenggelam raw fluida, ya, bukan massa jenis benda yang sedang tenggelam, tapi massa jenis cairan yang menenggelamkan dia. Dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan volume fluida yang dipindahkan. Jadi tergantung seberapa banyak si benda itu tenggelam di cairan tersebut, maka itu volumenya. Ya. Nah ini mungkin harus langsung dihafalkan karena ya ini adalah intinya. Gaya apung adalah raw fluida dikalikan percepatan gravitasi dikalikan volume fluida yang dipindahkan. Volume of fluid which is displaced, ya, volume fluida yang terpindahkan. Jadi kata Archimedes, ya, prinsipnya buoyant force on an object equals to the weight of the fluid it displaces. Gaya apung senilai dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya. Ini penurunannya sebagai contoh juga seperti ini. Jadi gaya apung itu ya, nilainya adalah berat fluida yang dipindahkan. Jadi misalkan karena seseorang tenggelam, misalkan volume orang dia tenggelam nih. Volume orang kurang lebih misalkan 1 meter kubik. Misalkan sebagai contoh ada volume orang gede banget mungkin yang berarti dia orang. Atau volume barang lah, barang. Volume barangnya 1 meter kubik, dia tenggelam. Maka berapa gaya angkat yang dialami oleh dia? Ya, berarti gayanya itu adalah berat si
air sevolume itu. Berat si air sesuai dengan volumenya ini. Berat itu adalah massa dikalikan kecepatan gravitasi. Sedangkan massa itu adalah, kalau misalkan kita bahas dari volume, itu massa jenisnya dikalikan dengan volumenya, dikalikan dengan massa jenis air 1000, volumenya 1, kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Maka gaya angkatnya adalah 10.000 Newton. Ya. Nah, ini ya, F buoyance itu adalah massa jenis fluida dikali volume fluida dikalikan percepatan gravitasi. Nah, berikutnya mungkin ini juga persamaan yang penting untuk dipahami ya. Rasio volume benda yang akan tercelup. Jadi ini kita ketika mau menghitung, ketika kita tahu nih benda ini, misalkan ada suatu benda dengan massa jenis tertentu, ya dengan volume tertentu, itu mau kita celupin ke suatu fluida, maka berapa persen dari dia yang akan tenggelam dalam cairan tersebut. Nah, ini bisa kita prediksi dengan persamaan yang akan kita ketahui ini. Berapa persen sih atau berapa bagian sih yang akan tenggelam? Ya. Nah, ya mungkin penurunannya kita nggak perlu bahas ya. Jadi setelah kita ketahui bahwa volume benda yang akan tenggelam, submerge, ya volume benda yang akan tenggelam dibandingkan dengan volume objek itu secara keseluruhan, itu adalah perbandingan massa jenis objek tersebut, massa jenis benda per massa jenis fluidanya. Sebagai contoh, ya, kita misalkan punya satu balok misalkan apa bendanya? Satu balok aluminium. Itu massa jenisnya adalah 2.700 kg per meter. Ya, maka nanti ketika dia dicelupkan berapapun ukurannya, perbandingan antara yang tenggelam dibandingkan dengan keseluruhan itu adalah 2.700 per air. Misalkan dia dicelupkan di air. Nah, ini lebih dari satu nih. Maka ini tenggelam sepenuhnya. Kita ambil contoh mungkin kayu ya. Kita cari tahu massa jenis kayu misalkan. Nah, kayu kurang lebih di sini kita bisa ambil misalkan 0,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Misalkan ya kita ambil seperti itu. Maka ketika kita mau hitung berapa bagian dari kayu yang akan tenggelam, ya, kita akan mengetahui bahwa ternyata yang tenggelam dibandingkan dengan volume keseluruhan sebanding dengan atau sama dengan massa jenis kayu tersebut dibandingkan dengan massa jenis fluidanya. Nah, misalkan kayunya ini balok kayu nih. Balok kayunya ini misalkan 1 meter kubik. Massa jenisnya sama dengan tadi 600 kg per meter kubik. Ya. Maka yang akan tenggelam itu sebanding dengan sama dengan V objek per
Raw objek per raw fluida 600 kg per meter kubik per 1000 misalkan tenggelam di air. Kilogram per meter. Ini menjadi 0,6. 0,6. 0,6 bagiannya akan tenggelam. Jadi dari sebalok itu nanti ketika dia dicelupkan maka 0,6-nya akan tenggelam. 0,6-nya akan tenggelam. Sedangkan 0,4-nya di atas permukaan. Nah, ini perlu untuk disimpan ya persamaan ini. Dan dipahami apa maksudnya. Berikutnya, ini kita masuk ke contoh-contoh soal recovering a submerged statue. Ya, di sini ada patung yang tenggelam di laut ya, sebagai contoh. Ada sebuah patung kuno seberat 70 kg berada di dasar laut. Nah, volumenya 3,0 kali 10 pangkat 4 cm kubik. Ya. Tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkatnya. Ya. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkatnya. Jadi, kalau misalkan kita gambar nih, diagram benda bebasnya, misalkan ini patungnya. Ya, ada patung di sini. Ya, patung ini punya berat W patung. Nah, ketika dia tenggelam, dia juga pasti akan memiliki gaya angkat. F buoyance, gaya apung, buoyance. Ya. Nah, maka untuk mampu mengangkatnya kita harus, ya, misalkan kita perlu menambahkan gaya F angkat, ditambah F angkat. Ya, supaya setimbang, kalau sudah setimbang kan tinggal ditambahkan lagi gaya ke atas, maka dia akan naik. Di sini kita memperoleh persamaan 5F sama dengan 0, maka di sini F buoyance ditambah F angkat harus sama dengan berat si patung. Di sini F angkat yang kita sedang cari tahu berarti berat si patung dikurangi gaya apung. Beratnya massa patung dikalikan percepatan gravitasi. Gaya apungnya F buoyance-nya, gaya apungnya adalah rho air dikalikan percepatan gravitasi kali volume air yang dipindahkan. Nah, karena dia tenggelam sempurna, maka ya volumenya patung di sini. Dalam hal ini berarti volumenya sama dengan volume patung. Di sini langsung kita bisa masukkan 70 kg dikalikan 10 karena sudah SI ya. Satuannya semuanya. Dikalikan dengan rho airnya 1000 dikalikan 10 kecepatan gravitasinya. Volume patungnya ya, di sini masih dalam cm kubik, kita ubah dulu. Ke dalam meter kubik satuan SI ya. Menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini setelah kita gunakan kalkulator, ya, bisa kita gunakan, maka hasilnya adalah 400 Newton. Jadi butuh gaya tambahan 400 Newton untuk mengangkat patung tersebut ke atas permukaan air. Berikutnya, menghitung gaya apung ya, bergantung pada bentuk benda yang diapungkan. Jadi di sini sebagai contoh ya, di sini ada suatu besi ya, solid steel ya, yang tenggelam sepenuhnya di dalam air.
berapa gaya angkatnya. Hitunglah gaya angkat atau gaya apung ya, F buoyance, gaya apung yang diterima oleh 10.000 metric tons atau 1 kali 10⁻7 kg milik solid steel completely submerged in water. Ya, jadi dia pengen tahu berapa sih F buoyance dari besi tersebut. Ya, kita langsung masukkan raw airnya kali kecepatan gravitasi kali volumenya. Maka di sini setelah kita masukkan nih 1000 dikali 10 dikali volumenya tadi sudah ya. Oh, volumenya belum ya. Volumenya kita harus ubah dari sini. Ini baru ada massa besinya. Maka volumenya ya, kita tahu rho sama dengan M kali V, maka V adalah M per rho. Ya, 10⁻7 kg per berapa massa jenis besi? Massa jenis besi kurang lebih 7,8 kali 10⁻3 kg per meter kubik. Ya. Baik, nah ini hasilnya kurang lebih 1,282 kali 10⁻3 meter kubik. Nah ini kita dapat juga di sini jadinya 1,282 kali 10⁻3. Di sini hasilnya berarti 1,282 dikali 10⁻7 Newton. Dan kurang lebih itu adalah gaya apung yang diterima oleh si besi. Nah berikutnya kita coba jawab yang B. Berapa maksimum gaya apung yang dapat diberikan air kepada besi yang sama, masanya sama nih berarti. Tetapi dia sudah dibentuk menjadi suatu kapal yang mampu menggeser kurang lebih 1 kali 10⁻5 meter kubik air. Nah, di sini langsung kita tahu nih. Sekarang F buoyance-nya menjadi rho air kali percepatan gravitasi kali volume air yang dipindahkan. Nah, di sini udah dikasih tahu volume air yang dipindahkannya berapa, yakni 1 kali 10⁻5 ya, meter kubik, udah FI. Maka di sini kita tahu bahwa baik, sempat putus ya. Nah ini lanjut. Nah jadi kita akan tahu bahwa nanti ini hasilnya adalah 10 pangkat 9 kali 10 Newton. Ya. Nah itu gaya yang akan diperoleh oleh besi tersebut kalau misalkan sudah berbentuk kapal adalah 10⁻9 Newton. Dibandingkan dengan berat dia asli, ya, dengan gaya apung ketika dia tenggelam, ya, maka ini lebih besar. Maka memang sewajarnya meskipun ya perahu itu terbuat dari besi, bawa besi banyak, ya, memang gaya apungnya tinggi karena dia sudah berbentuk sedemikian rupa sehingga mampu mendisplace, mampu menggeser air sebegitu besarnya. Berikutnya, menghitung massa jenis rata-rata seseorang yang sedang mengapung di air.
Ini misalkan ada seorang yang bermassa 60 kg mengapung di air murni, air jernih, ya, fresh water, dengan 97% volumenya tenggelam. Ya. Sedangkan paru-parunya sudah dipenuhi oleh udara. Nah, itu mungkin tidak terlalu penting. Berapa rata-rata density-nya dia? Nah, kan kita tahu tadi, ya, P submerged per V objek itu sebanding dengan massa jenis objek, ini rho ya, rho bacanya, per massa jenis fluidanya, ini air, water. Ya. Di sini V submerged-nya 97% ya, yang tenggelam. Ya. Jadi ini 97%. Rho objek sedang kita cari. Rho air kita tahu 1000 kg per meter kubik. Maka massa jenis objek atau si manusia ini adalah 1000 dikalikan 97 per 100. Ya. Hasilnya adalah 970 kg per meter kubik. Ya. Itu adalah cara seseorang menghitung massa jenis sesuatu yang mengapung. Maka kita gunakan persamaan ini. Berikutnya, dalam menghitung massa jenis, kita bisa nih menggunakannya untuk mengidentifikasi apakah koin itu otentik. Sebagai contoh, ini contoh kasus. Ya. Ada koin Yunani kuno, ya, yang harusnya di udara itu, di udara harusnya 8,63 gram. Di udara, massanya harusnya 8,63 gram. Nah, ketika koin itu ditenggelamkan, ya, misalkan koin ini ditenggelamkan dalam air, ya, massanya menjadi terhitungnya ketika ditimbang dalam air 7,8 gram. Nah, hitunglah massa jenis dia ketika kita ketahui bahwa air memiliki massa jenis 1000 gram per cm kubik. Dan anggaplah bahwa efek yang disebabkan oleh kabel atau kawat yang digunakan untuk menimbang koin itu dapat diabaikan. Nah, jadi kita gambarkan. Jadi koin ini ketika di udara ditimbang, ya, ternyata dia 8,63 gram. Tapi ketika ditimbang dalam air, nah ini penting sekali ya, ini salah satu metode dalam menentukan massa jenis suatu benda. Ditimbang dalam air, ternyata dia menunjukkan hasil bacaannya 7,8 gram. Nah, kita akan mampu bisa bahas ini dengan cara mengetahui, ya, gambarnya mudahnya diagram benda bebas. Ini diagram benda bebas di koin. Ya. Dia punya berat, ya, weight koin, dan juga F buoyancy. Dan dalam keadaan seperti ini, dia berarti punya gaya yang diberikan oleh si timbangan, ya. Gaya dari timbangan F tim. Berapa gaya yang diberikan timbangan? Ya, kurang lebih 7,8 gram ini dikalikan percepatan gravitasi. Maka di sini ketika kita menggunakan sigma F sama dengan 0, ya, maka di sini W koin, ya, sama dengan F buoyancy dikalikan, ya, dikalikan dengan ditambah
gaya di timbangan. V koinnya berapa? V koinnya massa koin di udara dikalikan kecepatan gravitasi. Sedangkan F buoyance itu adalah rho air dikalikan percepatan gravitasi dikalikan volume air yang dipindahkan. Nah, volume air yang dipindahkan itu karena dia tenggelam penuh, maka ini adalah volume koin. Nah, ditambah gaya yang dari timbangan. Gaya dari timbangan berarti massa yang disampaikan oleh timbangan dikalikan percepatan gravitasi. Nah, semuanya ada gravitasinya kita hilangkan. Ya. Maka di sini 8,63, ya, misalkan dalam gram aja semua tidak masalah. Rho airnya, ya, rho air kita gunakan yang ini, ya, 1 gram per centimeter kubik, 1 dikalikan volume koin, ditambah massa timbangan, massa yang dibantu timbangan berapa? 7,8 gram. Maka volume koin, ya, volume koin adalah 8,63 dikurangi 7,8. Berarti 0,8 0,83 cm. Itu baru volumenya. Sedangkan kalau misalkan kita ingin mengetahui, misalkan kita ingin mengetahui berapakah massa jenisnya, maka rho koin adalah massa koin per volume koin. Massa koin berapa? 8,63 gram. Volume koinnya berapa? 0,83 cm kubik. Nah, baik, setelah menggunakan kalkulator, kita akan memperoleh bahwa hasilnya massa jenis koin tersebut adalah 10,4 gram per centimeter kubik. Atau dalam satuan SI, maka dia 10,4 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Baik, itu adalah keseluruhan materi pada materi fisika 2 pertama. Yang pertama mengenai tekanan hidrostatis, yang kedua mengenai prinsip Pascal, dan yang ketiga adalah mengenai prinsip Archimedes. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.